Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Randi Ibnu Hamdan, CGP 10 dari Kabupaten Indramayu. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut berbuat salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berubah menjadi sosok yang dia inginkan. Contoh kasus. Contoh kasus yang ke-1. Nurul, murid kelas 8 tidak membawa kaos olahraga ketika ada jam pelajaran olahraga. Oleh guru olahraga dipisahkan dari barisan. Ternyata karena dia tidak membawa kaos olahraga. Contoh kasus yang kedua. Nina, murid kelas 9 yang bertengkar dengan Nurul karena saling ejek nama orang tua. Nina berusaha menyampaikan ketidaksukaannya ketika Nurul memanggil dengan ejekan nama orang tuanya. Mari kita saksikan contoh video kasus berikut. Pagi Nurul. Pagi Pak, Kenapa Nurul dipanggil ke ruangan ini? karena hari ini saya tidak membawa baju olahraga. Hari ini Bapak lihat Nurul tidak bergabung dengan teman-teman waktu pelajaran pencas. Kenapa? Iya Pak, karena baju olahraga saya tertinggal di rumah. Kenapa kok sampai bisa tertinggal kaosnya? Karena semalam tidurnya terlalu larut Pak, sehingga pas pagi jadinya kesiangan. Ya, memang betul. Kalau pagi itu semua anak pengen segera sampai di sekolah. Bapak juga sama. Tiap pagi jangan sampai terlambat kalau berangkat ke sekolah. Tapi karena Nurul tadi buru-buru sampai akhirnya bajunya tertinggal di rumah. Apa yang kamu lakukan ketika tidak boleh ikut pelajaran pencas tadi? Nurul bilang ke guru mata pelajarannya bahwa Nurul tidak membawa baju olahraganya. Tetapi karena Nurul tidak memakai baju olahraga, tidak dibolehkan untuk ikut barisan. Kira-kira tindakan Nurul tadi sesuai nggak dengan keyakinan sekolah kita? Tidak Pak, Kenapa tidak? karena di sini kan sekolahnya disiplin ya Pak. Jadi karena pelajaran olahraga, jadi harus memakai baju olahraga. Pengen nggak menjadi orang yang lebih disiplin lagi? Pengen Pak. Apa kira-kira yang kamu rasakan andai kamu nanti jadi orang yang lebih disiplin lagi? Akan bisa mengatur waktu lebih baik lagi supaya bisa menjalankan setiap hari lebih teratur dan tepat waktu. Baik, kita cari solusinya bersama-sama. Tahapan segitiga restitusi kasus yang pertama. Menstabilkan identitas. Guru menanyakan kenapa baju olahraganya tertinggal. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Guru memvalidasi kalau berangkat sekolah buru-buru karena bangun kesiangan, akhirnya bagaimana? Dan menanyakan keyakinan. Guru menanyakan, apa yang harus dilakukan supaya perlengkapan sekolah tidak tertinggal dan tidak kesiangan? Nina, kemana aja? Nggak kemana-mana Pak. Tadi kenapa? Bapak dengar kamu punya masalah. Saya itu ngatain orang tua sama saya Pak. Tapi awalnya tuh dia dulu yang ngatain saya Pak. Sama siapa? Nurul. Sama Nurul. Apa yang Nurul lakukan? Dia ngatain nama orang tua saya Pak. Tapi saya balas lagi dong Pak. Tapi dia malah tambah marah. Bapak juga misalkan orang tua Bapak diejek, diolok-olok namanya, itu Bapak juga tidak terima. Apa yang kamu rasakan ketika kamu marah-marah tadi?
Ya mungkin saya lega sih Pak karena udah nyampain amarah saya. Tapi saya juga mungkin agak merasa bersalah sama Nurul karena ya saya juga ngatain sama orang tua dia kan Pak. Tapi ya gitu Pak. Kamu meyakini tidak kalau menghargai orang lain itu penting buat kamu? Saya yakin Pak pasti menghargai orang itu buat kita lebih nyaman lagi buat kehidupan selanjutnya. Ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan saat kita marah. Kira-kira apa keyakinannya? Ya seharusnya saya harus lebih bersabar lagi Pak untuk menangani permasalahan ini. Terus juga saya harus bisa berpikir lebih dingin. Maksudnya kita harus berpikir dulu sebelum saya akan melakukan tindakan yang selanjutnya. Keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keyakinan kamu? Sebenarnya juga nggak mau Pak punya konflik sama Nurul. Tapi entah kenapa rasanya kayak kalau misal ada orang yang ngatain nama orang tua saya itu jadi saya lebih sensitif Pak. Jadi makanya itu saya ngatain balik nama orang tuanya Nurul. Kira-kira kamu mau tidak menyelesaikan permasalahan ini? Saya bersedia Pak. Menjalin komunikasi dengan Nurul? Iya Pak. Kalau kamu ingin memperbaiki masalah ini, kamu pengen menjadi orang yang seperti apa? Mungkin saya ingin menjadi orang yang lebih sabar lagi Pak. Saya juga bakal berpikir dulu sebelum melakukan tindakan yang selanjutnya. Menurut kamu, apa yang kamu rasakan jika kamu bisa menjadi seseorang yang seperti kamu inginkan tadi? Ya mungkin saya akan banget ada diri saya sendiri Pak. Terus juga ya saya pokoknya bakal nyaman, bakal baik deh pokoknya Pak sama kehidupan selanjutnya. Begitu, mari kita cari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Iya Pak. Tahapan segitiga restitusi kasus yang kedua. Menstabilkan identitas, guru menanyakan kenapa tadi bertengkar dengan temannya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kalau bersikap emosional seperti tadi, apa yang dirasakan? Dan menanyakan keyakinan, bagaimana seharusnya menghadapi masalah seperti itu. Dari kasus satu dan kasus kedua, dapat kita pahami bahwa dalam menyelesaikan masalah, kita harus melibatkan anak agar disiplin positif tumbuh dan berkembang dari dalam diri anak itu sendiri. Tidak ada paksaan dan tidak ada hukuman. Terima kasih. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.